Halo. Lana, Shalom. Nah, ya. Ah, ini mau langsung ya nih. Iya, langsung apa tunggu 5 menit dulu. Tapi sebenarnya kan cuma ngobrol aja. Oh iya sih, benar juga. Beneran Ah, berharap rame. Aduh, aku takut sebenarnya ini, tapi ya udahlah, gak apa-apa namanya juga. Apa, apa weh namanya? Apa namanya? Namanya Nggak tahu. juga belajar berbicara. Namanya ngobrol. Ngobrol. Soalnya kan tadi udah, waduh ini jadi nggak nih ya? Aduh, kok gue udah ngantuk ya. Udah nyentuh hubungan lah. Ada. Tapi, udah. Akhirnya ada yang Bertahanlah ngomong. kawan. Siapa lagi yang mau gabung ya? Undang Sol. Kayaknya dia mau datang. Coba aku lupa dia mau ikut atau enggak tadi. Masuk. Hei, Oh, halo ya. Naz, Halo, halo Nazari. bisa bisa dengar suara? Dengerin apa bang? Dengerin apa Lagi bang? lagi dengar lagu ini. Oh, I see. Lagunya apa, Sebenarnya Bang? ini lagu apaan sih nih? Ini lagu anime jadul. Ini dulu pernah tayang di. Oh, Anime zaman Devang. Kenapa Udah kenapa? jadul banget itu. Ngomong lagu-lagu Deva nih. Anime jadul. Ya udah nih sebenarnya kita ngobrol aja nggak apa-apa. Soalnya nanti ini kan apa sih direkam ya. Nanti paling Ya. orang dapat akses Bapak-bapak. apa itu. Ini siapa nih? ah, oh ada Gilang, Yang Ya, Gilang ada jadi Bang. pembicara juga Ya lah, lah. Bang. Sinilah ada. bang, aduh, sinilah Dulu. Ini bang. jago-jago nulis word building ya, jadi harus jadi pembicara ini. Harus banget. Iya, iya. Ada Dan sepuh nih, ada sepuh. Sepuh penulis bobo beliau ini loh. Iya, dia pernah dia ceritakan ke space aku yang kapan itu bahasin fit itu. Dia pernah jadi apa? Penulis bobo dia. Wah, keren keren. Kubongkar kesepuhanmu sobat, sobat Gilang. Zaman kapan katanya nulis sebuah. Itu kan ada fantasi udah ada, cuma ya ada Hisfik yang belum. Ya udahlah. Ya udah kita mulai nih. ya baik, baik. Silakan selamat malam MC ya. Selamat malam MC. Halo Malam. ya. Ya, di sini kita akan berbicara soal ini Rekta siapa BTW? Nggak tahu waktunya. Waktu paling Agak ini juga ya, agak gemeter-gemeter juga aku ini ya. Ah, kan ya kan kita. kilometer. Iya nih agak 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 takut akunya soalnya aku Salah dong. jarang ngomong. Ini direkam taknya. Tahu itu salah ngomong ketahuan. Ah, Ini ada rekamannya. maaf ya kalau misalnya ada belepotan-belepotan dikit ya guys ya. Yang penting Yang penting happy. kalau ya yang penting Eh, happy. ya, ya ini kan ngobrol doang kan. Aku kan bukan masukin dirimu ke artikel majalah apa gimana yang gak Oh jelas. gitu. Ya, alhamdulillah. Ya bagus. Iya nggak apa-apa. Ya, mulai aja dengan kita space hari ini ya dengan Ya. judul Betul betul. cara membuat branding. Ya, itu Agak dimulai saat kamu membuat si Mono tuh membuat thread tentang Ceres tuh. iya series itu ya anu
Itu sebenarnya project yang udah lama banget mau di-revive dianya. Oh gitu, jadi istilahnya itu gapnya sama Fate itu udah berapa pas bersamaan sebenarnya idenya. Apa? Agak Sama Fate putus-putus nih, agak putus-putus nih. agak sama Fate tamat. Ah, Nah itu jaraknya sama itu idenya sama Ceres. sebenarnya hampir sama sih. Oh hampir sama begitu. Iya, Wah itu kan dia hampir-hampir deket lah, 3 bulanan kan. Fate itu waktu itu kan dia Fate itu revisi kedua ya. Revisi kedua di tahun 2017. Terus di tahun 2017 itu mau bikin series ini. Tapi series itu kan apa Series sih? tuh series. Fantasi ya, bukan science Ya, fiction kayak Fate. fanfiction. Enggak itu. dia Series itu bukan science fiction kayak Fate kan? Oh, bukan. Enggak. Ini bakalan full fantasi sih. Fantasy adventure. Wah. Karena Iya. itu ini kan menceritakan soal apa tuh The Chosen One yang bisa melihat masa depan dan masa lalu. Di masa depan itu bakalan terjadi kehancuran dunia dan manusia ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki itu loh, untuk membantu kemanusiaan itu supaya tetap baik-baik aja lah, supaya kiamat itu istilahnya lah ya, kiamat itu agak tertunda dikit gitu. Jadi orangnya tobat dulu. Jadi ya. dia Orang itu tobat. iya diberikan waktu untuk bertobat gitu dengan keberadaan si main karakternya ini gitu. Nah, karena itu kan MC-nya kan ntar dia itu kepercayaan sama Tuhan itu tinggi, sama dia itu suka baca sejarah kan. Dia itu cita-citanya itu pengen jadi penjelajah kayak Tabibito gitu loh di Genshin Impact gitu loh. Makanya aku pengen perkuat lagi world building-nya ini. Jadi aku bikin dunia langit sama yang di bumi ini Dunia bumi. apa-apa aja gitu. Makanya lebih kompleks lah untuk jaga-jaga aja. Sebenarnya nggak terlalu diceritain semua, tapi ya buat jaga-jaga lah. Ini Ceresnya ada namanya enggak? Dunia apa gitu? Dunia apa nih maksudnya gimana nih? Ya kan namanya dunianya apa? Di negeri-negerinya negeri apa gitu? Oh, negeri-negerinya. Jadi kalau kayak Oh, Genshin, misalkan Genshin kan banyak gitu. guys. Oh, ini dunianya itu namanya dunia. Kalian bisa lihat lah di threadnya. Ya ini Namanya langsung emang cek thread literally ini beneran. dunia. Saya langsung chat threadnya nih, langsung ngecek. Aja. Mana Baik ya? banget bang. Mana Ada nih? itu. Aku baru update kayaknya. Aku baru selesai sampai Luminisia. Ini kan aku untuk world building kan aku mulainya pakai metode yang paling sederhana, ATM guys, amati tiru Tiru modifikasi. modifikasi. Jadi kan aku tuh suka mengamati iya, apa ini, yang aku mainkan, kayak game-game gitu loh. Kayak game-game yang aku mainkan kayak Dynasty Warriors, Final Fantasy, Genshin Impact juga termasuk. Terus untuk Fate juga kan aku juga ngambil itu dari Tekken dikit-dikit aku tuh. Karena aku kan di Fate ini kan aku pakai negara-negara real ya, kayak Jepang, Amerika, Rusia, masih pakai gitu. Cuman walaupun pakai real pakai dunia real masih ada world building-nya meskipun tipis-tipis. Nah, kalau series ini kan dia full fiksi dari ini high fantasy ya Jadi maksudnya. iya high fantasy. Dimana nggak cuma manusia aja, tapi bakalan ada kayak penyihir-penyihir, ada elf, ada nimfa, ada ya banyak lah, duyung-duyung juga ada, peri-peri juga ada. Jadi di sini ras manusia tuh ada berapa ceritanya?
kayak Rasman. iya maksudnya iya ras manusia maksudnya kan kayak itu ada elf, ada apa lagi? Ada nimfa. Oh, nimfa. Itu yang maksudnya yang manusia makhluk berakalnya ada berapa itu? Hampir semuanya ada yang berakal, Riz. Yang aku jabarin di thread ini sebenarnya ada semuanya berakal. Tapi untuk yang tidak berakal mungkin bakalan kayak monster gitu atau ya gitu-gitulah. Ini konfliknya apa? Jadi nanti konfliknya kan tadi udah aku bilang ya, belum ya? Konfliknya dia bakal beneran mulai dari nol untuk menyelamatkan bumi dari serangan iblis yang mulai menciptakan anak-anaknya untuk diturunkan ke dunia. Jadi dia kayak yang bakal menghasut manusia umat-umat manusia yang berakal yang ini supaya nanti bakalan jadi teman dia di neraka. Oh, jadi kayak narik makhluk kayak yang lain ya, misalnya menggelar kongsi sama elf gitu, gelar kerjasama. Iya, kerjasama semuanya. Menimpa juga. Karena kan aku di sini udah bikin perdamaian juga kan ya. Di bagian terbarunya kan ada aku tambahin tuh non-nationnya tuh. Itu bakalan ada perdamaian 7 negara yang mana salah satu perjanjiannya itu tidak mendiskriminasi ras apapun di dalam dunia. Karena sebelum adanya perdamaian itu mereka ini sering terjadi perpecahan kayak pengen merebutkan wilayah, gitulah. Ya, hukum. Jadi pertama gitu, jadi kalau yang siap, yang mungkin harus siapin nama. Apa? Yang pikirin pertama kali ide ini pertama kan apa premisnya ya, terus buat lagi aku buat series nih. Series. Bacanya series, guys. Series. Yeah. Series. Oke. Iya, oke. Series ini. Jadi pertama kan buat plotnya dulu kamu. Tujuannya apa, premisnya, maksudnya kamu agar manusia tidak ditarik oleh iblis ke neraka, istilahnya apa namanya. Ya. Nah, terus itu buildingnya itu gitu kan. Ini negerinya ada istilahnya ada berapa kota apa gimana? Ada 8 negara, tapi yang salah satunya yang terakhir itu Okemia itu udah hilang karena ada tragedinya. Ntar kalau aku ceritain semua nanti spoiler, ntar aja kalian tahu ntar. Iya. Asli. Jadi tapi isinya manusia. Iya. 8 negara. Isinya itu kebanyakan masih manusia sih, kayak manusia, elf, nimfa, nimfa paling di air gitu-gitulah. Puri gitu. Gitulah kayak duyung-duyung gitu di air. Kalau yang puri itu mau dong. Ada nimfa juga, ada peri juga. Di bagian-bagian tertentu. Kucing ada kucing. Negara 8 negara kucing manusia. Ada lah, masa kucing dilupakan? Kucing furi gitu maksudnya tuh, karakter furi.
Furi Indonesia lah. Puri. Furi Indonesia. Ya, Puri. Sekarang kan historinya bisa di Apa itu? Agak takut ini, agak takut ya. ceritanya gap berapa tahun lah istilahnya dari misalnya kan biasanya kan kalau sejarah kalau yang Lord of the Ring kan istilahnya gap sejarahnya misalnya dari umurnya berapa gitu. Jadi dia sejarah manusia berapa seribu tahun gitu-gitu ada Rentang umur kah atau gimana ini? Nggak ngerti aku. Allah ya rentang umur. Kalau sistem penanggalan aku masih belum ngeh ini soalnya. Karena aku bingung kan. Tapi ya aku masih kalau di dalam pas bikin negara-negaranya ini aku masih pakai beberapa ratus tahun, beberapa abad-abad, bla bla bla. Ntar aja dah kalau udah agak keras sedikit ya kan, nanti aku bikin sistem penanggalan. Tapi aku udah kepikiran gimana cara bikinnya. Ya itu ntar kayak berdasarkan sio sama bulan-bulan tetap bakalan ada bagaimana mereka memahami cara cara menentukan waktu itu gimana. Ya paling dasar sih ya dari ini ya dari arah gerak matahari ya kan. Di mana utara itu berarti ya jam 12 ya gitu-gitu. Ya, bisa. Terus oh iya per negeri itu kan kalau LOTR kan ada teknologinya. Nah ini beda-beda kan di benar teknologinya nih. Teknologi. Kalau di Genshin itu kan kayak ada yang kayak SNES Naya itu bagus teknologinya, Fontaine atau yang tertinggal kayak Inazuma kayak gitu. Kalau aku bukan teknologi yang ngebedain. Apa sihir? Yang enggak sihir. Ini kayak negara politiknya beda, kepemimpinannya beda. Ini misalnya kayak Savena kan, Savena aku ngambil Kesultanan Turki. Dravares itu sebenarnya bukan negara. Dravares itu kayak hutan gitu loh, tapi dia seluas benua dari negara-negara lain gitu. Jadi itu kayak kepala suku. Ya, dulu ada kepala sukunya, tapi suku-suku yang di dalam Dravares ini dia udah musnah gitu loh. Jadi Dravares ini dijaga sama Savena dan Fenestrisa yang dulu sempat beradu nih di mereka untuk memperebutkan Dravares. Nah, terus Fenestrisa ini aku ngambil monarki konstitusional yang mana Perdana Menteri yang lebih banyak ngambil kuasa di pemerintahan. Tapi raja atau ratu kan dia ngambil apanya kan kayak apa ya? Kayak hereditas gitu loh, Jadi pokoknya siapa yang duluan lahir itu mau perempuan mau laki dia jadi putra atau putri mahkota. Nah, itulah nanti yang bakalan naik tahta gitu. Nah, kalau Luminisia ini kayak terinspirasi dari Vatikan gitu, karena dia kan bikin kan sempet juga kan gambar apanya kan, mapnya kan. Sebentar kita lihat dulu. Nah, itu agak ke atas nih, jauh soalnya. Ini saya sudah dibuka nih threadnya dari tadi sudah siap. Ini aku sensor ini apanya. Yang aku ngambilnya yang gambar pertama. Kalau udah lihat bilang. Ya. Nah, itu yang L itu Luminisia. Nah, dia kan negara di dalam negara.
Itu Ya. aku terinspirasi dari Vatikan. Jadi kepemimpinannya itu Paus. Sri Paus. Hmm. Terus Northern Korea itu nanti bakalan presiden dari yang diangkat dari yang di Sabar dulu ya. dari tunggu aku apa dulu aku atur dulu kata-katanya. Oh ya, Northern Korea itu kan Kepresidenan. kepresidenan. Right. Nanti dibantu dengan menteri-menteri. Dan presidennya ini bukan dipilih sih, dia dikompetisikan gitu. Jadi kan nanti ada kandidatnya gitu kan, nanti abis Iya. itu nanti yang skornya paling banyak kayak dari segi kepintaran dia, dari apa tuh namanya, gimana dia jadi leader, itu nanti yang bakalan jadi presiden. Terus Sukitocho itu kan terinspirasi dari Jepang, tapi aku nggak ngambil kekaisaran sih. Aku ngambil permaisuri yang jadi kepemimpinan, karena Sukitocho itu bisa dibilang negara wanita. Kenapa aku bilang gitu? Karena banyak perempuan yang lahir di sana, dan di sana apa tuh namanya, banyak banyak apa tuh namanya, kesenian-kesenian yang menyangkut dengan perempuan, kayak misalnya geisha gitu-gitu kan. Nah, itu cukup populer di dunia ini, di dunia series ini. Nah, Ini terus apa sih? Heiwan. Yepoying itu Shifuya. Oh iya, udah Heiwan ya. Heiwan Aku ya. lupa. Itu kan dulu namanya Itu Yepoying, guys. nama lama, tapi Tapi aku karena sempat baca. artinya jelek itu. Jadi aku ganti jadi Heiwan. Ya, Heiwan ini kan udah pastilah kalian paham lah ya. Kalian paham lah, itu dari Cina. Nah, ini bakalan ada ini. Aku lupa apa namanya. Bentar, aku buka dulu. Soalnya bukan belum siap sih, emang belum siap ini semua. Bentar ya guys, di penjaga angin. Langsung buka thread juga Jadi ya. jadi kan di Heiwan ini bakalan ada 3 pemimpin di dalam negara itu, disebut dengan 3 kuasa negara. Nah, biasanya dalam memecahkan suatu permasalahan, mereka bakalan melakukan perundingan dulu, permasalahan negara bagian internal terutamanya. Nah, ya. Nah, itu mereka tentuin dulu sama-sama. Itu deh. Terus terakhir ada apa ya? Oke, Ada Okenia, itu yang apa? yang hancur itu. Kerajaan laut yang hilang, guys, ya. Atlantis. Itu kerajaan laut yang hilang, iya. Kira-kira kayak gitu. Tapi dia hilang karena dikutuk sama penjaga air yang namanya Lira, guys. Ya gitu Dia deh. kayak Ria ya, bener ya? Iya, kayak kain Ria. Iya. Kira-kira begitu, guys. Ya, pokoknya series itu aku masih pakai metode ATM, guys. Amati, yang mana aku suka ngamatin game. Terus suka baca-baca buku juga. Kalian janganlah kalian malas baca buku, sumber inspirasi di sini Betul. semua. Terus tiru, nggak masalah niru, karena kita masih ada apa tuh namanya, masih ada kata modifikasi kan. Itu jadi ya harus kira-kira ya, kalau misalnya kalau masih baru dalam menuliskan apa tuh namanya, genre fantasi sci-fi itu kan, itu kalian apa dulu aduh lupa aku mau ngomong apa. Ya, tenang. Marah-marah jadinya, maaf. Pokoknya 50-50 lah, apa dalam
dalam meraci modifikasi yang Iya, kalian tirukan itu. Ya pokoknya yang paling simple itu untuk memulai world building itu ya ATM. ATM Nggak lain, benar. nggak bukan. Hmm, Mhm. Terutama generasi sekarang. Aku mau nanya nih, iya. kenapa segmentasi? Apa tuh? Apa tuh? Mau nanya apa tuh? Aku takut nih. Karena belum Udah siap kayak semuanya nih. presentasi ya. Udah kayak presentasi. Ah, ini bukan cara menulis world building ini. Ini namanya bahas series. Nah, aku tuh nanya. Nggak apa-apa. Orang kan kalau dari bahas itu kan akhirnya ngerti, oh gini loh, gitu Ya, caranya, jadi gitu. cara-cara membuat world building itu Eh, seperti ini gitu. eh, Gitu ya. aduh, jadi takut. Aduh. Mikir gitu. Tapi sebenarnya aku dari tadi nungguin kok nggak ada negara militer ya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh, ada sih, cuman nggak terlalu rinci juga. Oh Karena ya. ya namanya juga tapi Negara-negara itu fasis gitu misal. tidak tidak Kasih. tidak memasukkan apa Kayak negara apa fasis wih gitu misal. tapi ada Jaga. sih ada emang tapi ku masukkan ke dalam bagian politik itu biasanya. Nah, ya. Sekarang hubungan jadi sama nggak jadi deh. Ada lah masa 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 dari tadi aku kan bahasnya perang-perang masa mereka nggak ada kemiliteran ya masing-masing masih ada. Iya, masih kan perdamaian dan ada perjanjiannya juga. Perjanjian di apa? Diganggu oleh gimana itu? Maksudnya Negara ini terganggu oleh satu perang. Gimana? apa ngomong apa kak? Kadang putus-putus soalnya. Iya. Ya, jadi istilahnya akhirnya udah ada. Terus yang terjadi gimana gitu tiba-tibanya gitu perdamaiannya terguncangnya itu gimana gitu. Oh, itu kan setelah peperangan antar fraksi di Heiwan ya. Kira-kira abis itu mereka itu mulai mencar tuh buat menyebarkan perdamaian ini bakalan menguntungkan bagi kita semua. Terutama kan di bagian perekonomian kan udah pasti gitu. Jadi mereka bikin petisi dan semuanya sepakat. Ya udah, damai. Terus terganggu oleh Gimana? Gak kan ngerti. kata setan yang neraka itu satu yang enggak kan biasanya gitu memang habis itu pasti ada salah satu yang kenapa kan kalau di Lord of the Ring kan pemicunya cincin itu kan kalau ini pemicunya apa? Pemicunya Istilahnya si MC ntar. Si MC. Oh, jadi pemicu peperangan gitu ya. Bukan gitu. Aduh. Bukan gitu. Ini ada. ya nanti kan aku udah ceritain. Tapi kan misalnya katalis kalau Lord of the Ring kan katalisnya tiba-tiba ada cincin yang orang dari negara ini mau ngerebut terus dari negara ini nggak boleh gitu istilahnya. Oh gitu. Si MC-nya kan ntar dikasih lihat tuh kalau bakalan ada itu sih pemicunya itu aja sih nggak lebih. Jadi di balik perdamaian ini bakalan ada bencana dari anak-anak si iblisnya ini. Gitu loh guys. Itu sih pemicunya. Kalau sejarah-sejarahnya ya paling cuma rebut wilayah aja. Ini punya aku.
Dikit aja sih. Ya, berarti beda sih vocabulary-nya. Dari satu objek gitu. Enggak pakai objek dia. Iya, dia bukan objek permasalahan. Dia pakai apa tuh namanya? Pakai penglihatan masa depan, yaitu pemicunya. Mirip Harry Oh, Potter. ini ada Sol. Hai Sol. Jadi kan dia speaker, weh. Katanya dia mau nanya. Wah, boleh. Kelihatan nih, Ya, jadi speaker. Halo, nanya. Request. Udah mau nih. Request Udah. mau. Sekarang Gak mau. Idih, males, sombong Lu banget lu. bisa nanya di sini nggak sih? Sombong lu, Sol. Ayo Sombong yang lu, si Sol. yang pendengar yang lain nanti yang mau bertanya. Ini apa Adakah kan? yang mau bertanya, sobat-sobat? Jangan tanya yang semakin Nanya dalam yang ya, guys, susah-susah karena ya. masih dalam beta, guys. World buildingnya Ayo masih nanya yang beta ya, susah-susah. guys. Itu Sol udah ngomong. Nah, ya ini. Silakan. Udah ngomong dia. Udah, tapi Assalamualaikum. Mikrofonnya masih belum nyala itu. Halo, guys. Nah, ini dia. Halo, guys. Ya. Siapa itu? Aduh, ada orang. ya udah deh. Enggak aku. Nice Bentar, dulu guys. deh. Kan aku deh gini kesimpulan aja deh ya. Nah, jadi ya Allah. Ada orang gitu ya. Maaf guys, ada kebisingan karena rumahku ini nggak tahu lah ya. Agak kecil dan kamarku kecil, jadi suara orang-orang dari luar pun memantul terus. Iya. Oi, adik Sul, akak Sul mau nanya apa, Akak? Mbak, ya katanya mau nanya nih. Nggak jadi. Ya aduh. Nggak jadi. Ya. Udah lupa. Ini kayak pertanyaan susah ini, jadi nggak jadi. Lupa pertanyaannya. Mbak Monosana sudah siap untuk Lagian sebenarnya sih world building ini kan aku bikinnya cuma buat jaga-jaga aja, guys, karena ini si Res ini berapa kali dia unpublish. Dulu kan sempat Berapa kali dari publish. Iya. Iya. Itu waktu tahu Montas Aksara kan? Montax, tahu Montax kan? Itu aku ikut kompetisi maraton mereka yang tahun berapa ya? 2020 kayaknya. Itu aku up lagi. Tahun 2018 aku up lagi. Awalnya kan dia di tahun 2017. Cuman karena aku menyadari kalau world buildingnya ini nggak mateng, jadilah aku perkuat. Aku tambah-tambahi lagi, pening lah palaku. Tapi pikir wah gila ini thread-nya langsung gila jago banget nih. Udah. Musiknya udah. Sambil baca-baca dong, guys. Baca-baca itu. Makanya cepet. Iya benar, saya kayak Sapena kan bakalan terinspirasi dari Turki. Drapares lewat aja lah, paling kayak Sumeru tapi nggak ada yang mengepalai kan. Vanis Trisa itu terinspirasi dari Amsterdamnya Belanda kan. Luminisia, Vatikan, Norden Kolkaya, Rusia, Heiyuan, Cina, Shokitocho, Jepang, Okenia ya Atlantis kayak kata Nanas. Iya. Jadi itu settingan tahunnya per negara itu beda-beda ya. Ada yang tua banget dari segi kalau dipandang sesuai tahun. Hah? Gimana?
misalnya nih kan kalau Indonesia tuh kalau zaman medieval kita kan pakai baju ini mah zaman Majapahit ya. Tapi kalau di Eropa kan Oh, beda ya, kayak oh kena ya, ya. bukan garis lurus. Ya Ada kalau dikit. segi pakaian dan adat udah pasti bakalan ngambil medieval sekitar 1000 berapa? Abad 1200. 16 sampai 18 lah paling Oh, banter. abad 18 Victorian berarti. Terus ngembang-ngembang Jadi gitu. agak nyampur-nyampur dikit lah guys ya. Namanya juga Shana itu berprinsip duniaku ya aturanku. Duniaku ya aturanku, mampus ke situ. Jadi gitu. Oh iya udah. Kan ya udah, jadi aku ada yang mau nanya lah nih? Enggak, nih soal jadi nanya enggak? Ya ini kan sekarang udah jadi bicara ya. Ayo, nggak apa bertanya aja. Tanyalah Kak. Aduh. Tanyalah Kak, jangan Bagaimana udah bersedih. siap nih. Ya. Aku sedih Aku nih, lebih aku penasaran sedih nih. kayak itunya aja sih, Tadi kayak kamu mitologi gitunya. Lebih penasaran Mitologi? ke kayak mitologi gitunya tuh. Oh, mitologi kalau itu aku semangat. Karena aku lebih ahli di situ. Jadi kan mana nih foldernya, filenya. Jadi kan guys, aku bakalan cerita nih. Pengen baca nih. Apanya? Apanya pengen baca guys? Apa pengen baca SRS belum ada, baru tren. Sabar guys, baru stresnya. Ayo kapan di-publishnya kapan ini? Nanti aku spill linknya kalau udah Nah, publish ya mantap, guys. mantap. Jadi kalau untuk apa tuh mitologi mah gampang-gampang guys, kayak Sang Pencipta ya udah pasti Tuhan. Sang Pencipta itu punya kaki tangan yang dia ciptakan dari roh-roh gitu kan, kayak Dewi Kehidupan dan Dewi Kematian ini kayak dulunya itu terlahir kembar siam yang setengah badannya gelap kayak arang, setengahnya lagi bercahaya. Udah tau lah yang mana megang kehidupan, yang mana megang kematian kan kalau dari situ. Nah, kalau di Dewi Kehidupan dan Dewi Kematian ini apa tuh namanya? Gimana bilangnya? Bikin kumpulan-kumpulan jiwa itu pakai ini loh, pakai bentuk-bentuk teratai gitu. Jadi yang mulai dari kuntumnya itu bakalan lahir ngembang di danau dia itu lagi berjalan kehidupannya. Ntar kalau udah mulai deket-deket sama Dewi Kematiannya, dia berarti bakalan koit gitu. Nah, itu yang koit bakalan dinaikin dulu, bakalan diadili dulu ntar ada malaikatnya gitu. Ntar aku jelasin dulu. Ini ada yang Terus nanya. ada apa tuh? Ada yang mau nanya? Sebentar, ini ada pertanyaan nih. Mau nanya tapi mager ngomong. Menurut teman-teman perlu nggak ditentuin tiap wilayah kayak cuaca, suhu, bentang alam, dan lain-lain yang bisa mempengaruhi budaya manusianya? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Sana. Mana? Dari mana nengoknya? Nggak tahu aku. Ini ada nih pertanyaan. Dari mana nengoknya? Pening palaku ini. Ini di chat nih. Di komen. Ada ya? Pojok kanan bawah. Oh, ada. Kanan yang bisa aku buka. Oh, nggak bisa aku buka ini. Tanya aku nih. bacain. Lu nggak kita tentuin wilayah kayak cuaca, suhu, bentang alam, dan
dan Oh, tentu kamu saja perlu, sobat. Perlu banget ya. Perlu banget. Karena kalau nggak begitu, nanti kamu bingung. Misal, gimana sih cara ngelihatnya, Kak? Aku gaptek nih. Sorry, bentar. itu Oke, aku mau jawab ya, boleh nggak? Tunggu, guys. Oh, kanan bawah ini. tabel yang tulisannya itu satu. ada. Mau nanya tapi mager ngomong. Oh, Bang Tom. Halo, Bang Tom. Ini teman aku nih, guys. Awalnya temennya Diva, terus temenan sama aku juga. Menurut teman-teman, perlu nggak kita ditentui tiap wilayah kayak cuaca, suhu, bentang alam, dan kawan-kawan yang bisa mempengaruhi budaya manusianya? Oh iya, tentu Ini perlu harus. banget. Kayak ini aku perlu banget, ya banget. Karena ya berdasarkan ini aja, dari segi pakaian aja mereka udah beda kan. Ya. Misalnya kayak perbedaan Venetia yang bebas-bebas saja karena dia iklimnya itu subtropis. Ada iklim lautnya juga sih dia. Dia kan bajunya lebih tipis daripada Northern Kolkaya yang apa tuh namanya, iklimnya bakalan dingin kayak ini, kayak kutub utara gitu. Jadi kan Jadi udah kayak agak nyambung gitu mempengaruhi ya. budaya. Ntar takutnya kayak agak nyambung Gitu juga. Bang Tom. Kalau Bang Nas nih mau jawab kayaknya. Apa Bang? Ya. Kayaknya Kalau mungkin bahasa Bang Nas lebih baik daripada aku kan. Aku nih apalah guys. Nggak kan juga. Aku ngomongnya belepotan guys. Maaf ya. kan kalau Bang Mas ceritanya judulnya Kelangkru. Iya ya. Kelangkru. Ya, Bacain. Kelangkru. Itu Maaf ya ketika Bang, belum baca Bang. Oh Bang, belum baca. Akademi Kota Kadavela ada sekolah antar planet yang muridnya dari berbagai ras di penjuru galaksi di planet Ya. Teras. Ya kira-kira seperti itu, benar. Pelajar itu menemukan pesawat tempur antariksa bernama Clav Avion yang tersembunyi di salah satu. Ini aku mau jawab dulu nih. Pertanyaan mau aku jawab dulu. Jawab dulu. Ya kan, belum kita ditentuin tiap wilayah kayak Iya, daripada Bang Tom nungguin kan. Alright. Ya jelas ini perlu banget. Tapi nanti kayak gini nih, misalkan kita punya, misalkan aku sering bikin world building ya, misalkan skalanya lebih gede ya. Kalau negara atau benua lebih gede lagi, misalkan planet ya. Misalkan gini, aku membangun sebuah planet yang cuacanya relatif lebih panas ketimbang bumi gitu misalkan. Ya kalau misalkan budayanya, misalkan budaya itu kan kayak bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka mencari mata pencaharian misalkan. Misalkan kayak satu planet isinya akuatik gitu, satu planet isinya water world gitu istilahnya. Ya mana mungkin mereka bikin apa sih namanya itu sawah misalkan, nggak mungkin kan? Karena budaya itu kan apa ya, cakupannya gede gitu, kayak bagaimana cara mereka bersosialisasi, bagaimana cara mereka ya berpakaian juga termasuk, mencari mata pencarian, bagaimana cara mereka mencari makanan gitu. Ya itu pengaruh banget istilahnya gitu. Mengaruhi jalannya cerita juga ya. Iya benar, mengaruhi jalan cerita juga. Biasanya aneh juga gitu, misalkan aku menemukan sebuah sawah di pinggir laut gitu, like what gitu. Atau jadi apa sudah gitu. Terjawab ya Bang Tom. Maaf ya kalau aku ternyata lebih belibet ketimbang Mbak Sana gitu. Apakah Bang Tom sudah puas dengan jawaban kami, Bang? Malu lah. Biasanya presentasi kayak gitu guys, Apakah Anda sudah puas dengan jawaban kami? Di sini gitu loh.
yang lain kalau misalnya males ngomong nggak apa-apa di Ya, komentar aja. komen aja ya. Lagi melanjutkan ini mitologi ya kan guys ya. Ya begitulah kira-kira. Aku coba juga ya. Jangan ada pertanyaan Kak. Apa Kak? Ini ada misak. Wah, ini ada Bang Misa kata kecil. Ayam. Apa tuh? Ya udah nih, sekarang kan belum ada yang mau nanya nih. Sekarang Mas nih bisa cerita buildingnya di kelas kru itu. Ayo Bang, world building Bang. Oke, world building. Bang, ajarin Bang space opera Bang. Saya Ajarin Bang. juga pakai metode yang sederhana banget gitu ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Cuman ini apa ya? Iya, semua orang ya. Cakupannya lebih luas gitu. Misalkan kalau tadi Mbak Sana itu amati, tiru, modifikasi, misalkan dari negara-negara, amati budayanya, tiru, modifikasi gitu. Kalau aku lebih apa ya, ke planet-planet. Bedanya dengan ya fantasi sama sci-fi apa bedanya Bang? Coba Bang. Bedanya Bang. Apa? Jawab Bang. Jawab Bang. Gak ada perbedaannya gitu, sama-sama membuat penulisnya stres gitu. Intinya itu. Oh ini ada Sama-sama satu lagi membuat nih penulisnya kata Bang Tom. Ya. Ada komentar nih. Satu lagi. Ada saran nggak buat inspirasi bikin peta Kak Shana dan Abang Nas? Bang Nas mau jawab Bang Nas? Aku jarang bikin peta sumpah. Sumpah aku jarang banget. Nggak pernah. Paling cuman gini aja. Oh ini planet ini urutan sih... yang di tata suryanya dan lain-lain cuma gitu doang. Mbak Sana mungkin tuh yang kalau di space opera itu banyakan di ini ya, banyakan interaksinya itu di dalam kapal ininya ya. Ya namanya kapal apa weh namanya weh? Gimana kapal luar angkasanya ya? Mau itu di planet juga kayak misalkan kayak ceritanya Dune gitu kan. Dune kan itu ceritanya di planetnya Arrakis ya, Arrakis. Atau kayak apa gitu ya. Ya tergantung bagaimana ceritanya gitu interaksinya. Cuman skalanya lebih besar gitu. Gitu. Antar negara gitu, mungkin antar sistem atau antar apa gitu. Mungkin gitu sih menurut aku. Jadi aku bikin peta pun jarang. Bikin peta jarang, berarti aku lah yang bikin peta ya. Betul. Jadi kayaknya ini lebih ini sih kalau peta itu ya kalau aku ya lihat peta udah pasti lihat peta game. Kemarin aja aku gara-gara ngeliat mapnya Final Fantasy itu pasti ada yang aku modif, ada yang aku gabungin antara mapnya apa tuh mapnya Final Fantasy sama peta dunia kita, jadi itu gabungan. Keren sih. Itu sih yang bikin inspirasi bikin peta dari aku ya. Kalau Sol mungkin Sol ini ada nih. Kamu kan bikin peta juga Sol. Aku juga buat. Pantesan stres dong Kak. Iya memang stres. Bikin mapnya aja stres. Harus menentukan iklim saudara-saudara. Bagaimana waktu berjalan supaya kebagian sinar matahari itu di mana guys? Ada pertanyaan makanya nih. Aku selalu menangis. Apa tuh? Oh ada 3 udah. Ada pertanyaan tuh. Coba dibaca tuh di komen. Ada pertanyaan tuh. Mau nanya dong, apa kita harus menentukan satu pantheon itu apa? Aku nggak tahu. Tetap untuk menjadi pondasi Pantheon itu kayak sebenarnya ya. Pantheon apa? Pantheon itu kayak suatu kayak ibaratnya Norse Pantheon atau Greek Pantheon kan. Kalau Norse itu kayak Zeus, Athena dan bla bla bla. Kalau misalnya Norse itu misalnya kayak Odin, terus kalau misalnya Mesir Pantheon Mesir itu kayak Osiris segala macam gitu.
Isis Kayak Osiris Ada Gama. kayak ini tolong ya, jawab ini. kayak Berarti tolong mitologi jawab. yang ku bikin Iya, ya. ya. Coba Ya, soalnya jawab itu ini. Coba, tergantung jago ini. kamu. Apakah kamu membutuhkannya? Kalau membutuhkannya ya silahkan dibuat. Tapi kalau apa ya buatlah. Kalau misal apalagi kalau apa tuh namanya? Ah, bingung aku ngomongnya, we. We bantu. Tunggu, atau mitologi penciptaan itu keluarin aja dari daftar agama-agama fiksi yang Yang ada di ada, cerita biar nggak chaos. jadi dalam cerita Jadi itu nggak ada dalam nggak ada yang maksud benar-benar nggak ada yang agak benar cemana Bang Raf? Aku bentar, Pening aku kayaknya palamu sama agak paham deh ini. bahasamu. Aku kayaknya agak Iya. paham deh tentang ini. Jadi itu tuh kayak misalnya di dunia kita kan teori penciptaan itu ada banyak. Misalnya menurut mitologi Jepang tuh kayak gini, menurut mitologi Mesir tuh kayak gini. Nah, apakah apakah semua itu harus datang dari satu panteon atau kita bisa masukin banyak versi gitu. Jadi gak ada yang gitu. benar-benar aja. Paham. Tergantung sih. Misalnya kayak misalkan aja lah kayak Avatar The Legend of Aang tau ya. Tahu lah ya. Itu Iya. kan dia dari Cina. Kebanyakan kan ngambil apanya kan dari Cina juga. Apa untuk panteonnya apa mitologinya. Enggak, udah habiskan aja bentar. Ngomong sama adik tadi. Sorry. Ya itu tergantung sih. Sementara kan aku kan apanya kan dunianya kan nih negara-negara yang inspirasinya kan banyak. Jadi panteonnya banyak. Mitologinya ya banyak. Tapi agamanya cuma satu. Itu bebas-bebas aja sih. Bukan agama sih kalau di negara Sires ini dia kayak kepercayaan satu yaitu adanya sang pencipta untuk menciptakan alam semesta, adanya dewa penjaga alam, adanya dewi kehidupan dan kematian ya gitu-gitu. Ada 10 malaikat yang dikasih tugas-tugas lain ya kayak perintilan-perintilan lah sama sang penciptanya ya gitu. Ya, terus tuh ditanyain ada rencana dibuat komik. Ini pertanyaannya bagus. Iya, pertanyaan yang bagus, Bang Nes. Kapan tuh komiknya, Bang? Komik, aduh, ini susah banget ini. Aku gambar satu untuk ilustrasi aja susah. Padahal dia udah ada bikin yang ada panel-panel banyaknya itu loh. Aku nengok tadi. Twitter aku ya, guys. Twitter paling atas itu bisa dicek. Pasti bisa itu, Bang. Bisa. Udah nggak ada yang nanya sekarang Kami sabar menunggu. tentang Lovecraft Oh ini iya, Bang gimana? Rap, Bang Rap, apakah sudah puas dengan jawaban kami? Iya itu. Apakah Bang Rap sudah puas? Mereka nggak ada. Kok orangnya nggak ada BTW? Nggak ada, makanya. Ini Iya, agak lain ya. nanya langsung keluar gitu. Waduh. Iya. Gimana sih? Aing udah ngomong panjang lebar. Ada ntar ada ini apa lagi nih? Lumayan lah jawabannya. Titik 2 V. Ada nih. Dia komen lagi nih. Lumayan lah jawabannya. Apa tuh? Siapa? Di Bang Raf ini. Mana tuh? Lumayan jawabannya. Titik 2 V. Tagman. Ya, untuk penulis fantasi ya semangat ya guys, semangat untuk tetap waras. Itu aja sih. Ya, aku tahu kalian pasti tertekan. Kamu juga kok. Kamu itu menggabungkan fiksi dengan beberapa teori-teori di dunia nyata kan. Lebih berat itu. Iya. Ya, Mbak Sana tahu juga. Mbak Sana kan pernah nulis science fiksi. Pasti ya tahu itu gimana. masih segelintir doang. Aku masih segelintir doang, nggak ada apa-apanya itu sama space opera. Nggak ada apa-apanya. Iya, swear.
Ini juga nih Racing Me juga kan ya. Gak apa-apa, ceritain dong world building-nya tuh. Gue jadi penasaran. World building-nya gimana ya? Apa yang harus aku mulai untuk ceritakan ya? Space Opera tuh baru apa gimana? Space Opera baru. Menurutku enggak ya, karena udah populer dari zaman dulu gitu. Kalau Iya, pernah dengar kayak Star Wars. Star Wars, Star Trek. Kalau mau bahas anime kayak ada Ginga Eyu Densetsu judulnya itu, atau enggak Space Battleship Yamato. Atau apa lagi ya? Sebenarnya udah populernya udah lama banget gitu, cuman ya begitulah. Ya dikit ya referensinya ya. Sebenarnya ada banyak sih, cuman ya cuma segelintir yang menurutku, wah ini bisa aku comot, ini bisa aku comot gitu. Iya. Oke, bahas bagaimana cara membuat world building. Ya, World kenapa Mbak? building-nya Apa? World Mana? building-nya Ada lagi? ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Nggak ada. Ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Cerita. Agak-agak tenang dikit ya. Agak-agak tenang. Iya. Ya udah tenang ini aku. Udah bisa ngomongnya, udah agak lancar lah daripada yang sebelumnya. Oke, siap. Sekarang giliran aku yang tertekan. Giliran Nasdeh yang ngomong, silakan. Apa yang harus aku jelaskan terlebih dahulu? Mungkin gini nih. Ceritanya nih tentang sci-fi, tentang kelas krunya gitu. Idenya dari mana pertama? Iya itu aku penasaran soalnya. Soalnya jarang-jarang penulis Indonesia loh nulis space opera. Jarang banget. Iya benar, jarang sih. Kalau kalian mau baca, ada itu judulnya Penjelajah Antariksa. Enggak, itu punyanya Joko Lonono. Oh. Atau ada juga yang kayak apa ya, itu judulnya bisa baca di Ipusnas, punyanya Mbah Joko Lonono. Mbah. Ya. Oh, Mbah. Udah mbah weh, aduh segenap aku sepuh. Sungkem sepuh. Oke. Aku coba lebih awal mula Bang. Awal mulanya apa ya? Ini karena iseng-iseng doang. Karena aku sedang melamun di kamar mandi sepertinya, lalu terbesit ide, wah kayaknya kalau aku bikin cerita seperti ini kayak bagus juga ya. Gitu. Ya. Actually nggak sebagus itu memang. Halo? Hanya sebatas. Nggak sebagus itu palamu, Clavrel sama Beatrix itu dua-dua udah masuk Wia itu enak aja ngomongnya. Ya mungkin cuma lamunan ketika buang air gitu. Begitulah. Oke, aku lanjut bahas apa lagi nih ya? Enaknya. Yang belum world building. Oke, bahas world buildingnya ya. World buildingnya yang untuk space opera tuh kayak ya seperti aku udah pernah bilang itu cakupannya luas banget. Karena alam semesta itu cakupannya luas. Alam semesta itu tidak berujung. Alam semesta itu wah begitulah. Jadi ya ini cakupannya luas. Contohnya kayak menyangkut ke benda-benda langit gitu, misalkan kayak planet, bulan, meteor, komet, asteroid dan lain-lain. Terus bintang, galaksi, nebula kayak gitu. Dan world building yang menurut aku krusial banget itu ketika membangun sebuah planet latarnya gitu. Karena ya tempat itu yang bakal jadi tempat jalannya cerita gitu. Dan menurut aku yang paling gampang banget untuk membuatnya ya pakai konsep ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Tapi ini kita harus mengamati, meniru dan memodifikasi benda-benda langit yang cakupannya gede gitu. Misalkan aku ingin membuat sebuah planet fiksi. Apa yang mau aku buat? Misalkan planet ini adalah sebuah planet raksasa gas kayak Jupiter misalkan.
Planet ini urutan orbitnya ada di keberapa di tata suryanya gitu. Misalkan urutan kelima kayak Jupiter. Nah, atau misalkan aku ingin membangun sebuah planet layak huni gitu. Planet layak huni kayak bumi gitu. Oh, ini berarti apa aja yang harus jadi sebuah unsur-unsur sebuah planet supaya bisa layak huni gitu. Biasanya aku juga cari-cari di artikel-artikel gitu. Aku cari apa saja gitu unsur-unsur. Terus juga ada bintangnya gitu. Bintangnya itu karena mempengaruhi karena kan bintang itu kan memancarkan energi gitu ya untuk si planet itu. Ya kalau ingin membuat sebuah planet yang enak untuk dihuni ya minimal harus seperti ini. Atmosfernya seperti ini. Iya. Daratannya seperti ini ya begitu paling. Amati, tiru, modifikasi. Tapi ATM ini skalanya besar gitu. Kita harus mengamati planet atau benda-benda langit lain gitu aja. Simpelnya. Simple, dia bilang simple, isinya ribet loh guys. Terus ini menurut aku yang paling simpel itu seperti itu. Ya amati, tiru, modifikasi. Misalkan aku ingin membuat planet kayak Neptunus, ya udah buat aja planet kayak Neptunus. Kamu catat atmosfernya seperti apa, ukurannya seperti apa, ya gitu aja. Itu yang paling simpel menurut aku. Nah, emang sebenarnya bikin kepala pusing juga. Kan relate. Kedengeran nggak? Dengar. Oh iya, Nas mau nanya, ini kan planetnya beda-beda kan, kalau seperti dunia pakar itu kan istilahnya kan nggak sepertinya terus pakannya beda-beda, jadi makhluk beda gitu. Itu gimana itu ceritanya? Star Trek ya? Star Trek tuh itu kan semuanya kayak manusia ya, kaki dua, tangan dua, sama cuma bedanya aja yang beda-beda. Terus dia kayak seragam gitu. Jadi ini kayak gimana ini duniamu ini di classroom ini? Bentar tadi agak kurang kedengeran, jadi aku tes. Iyalah. Suaranya Kak Ayu nih kadang dia naik, kadang dia turun, kadang dia kecil, kadang dia gede gitu Kak. Ya? Oh iya sih. Iya. Kalau ini gimana? Nggak stabil ya. Udah, lumayan. Jadi udah. di Navi ini planet dunianya kerja jadi kalau planet yang beda, jadi kan makhluknya kan beda, yang panjang. Ya setiap planet beda, jadi kan evolusinya beda-beda. Itu apa seperti dunia Trek yang manusia bersama bentuknya seperti wajahnya itu beda-beda. Aduh, ini suaranya agak putus-putus ini. Putus ya? Aku catat aja deh. Tulis bentar. Suaraku kedengeran nggak sih? Ya. Dengar. Suaraku kedengeran? Suaranya Kak Ayu aja yang agak-agak wih. Iya. Oh, berarti suaraku kedengerannya aman ya. Kaget aku soalnya. Ya, nah tiba-tiba putus gitu. Kadang-kadang hilang. Hah? Tadi ngomong kah? Baik. Bentar. Ya. Oh, belum. Oke. Gratisan. Oh iya, ntar kayaknya kalau untuk bahas mitologi series ntar kalau aku bikin space aja deh. Mantap. Allah Akbar. Nanti aku bikin space ya guys. Kapan-kapan. Ini soalnya aku mendekati pindahan jadi ribet. Tes. Ya, halo Bang.
Duh, ini agak-agak cemas juga ya. Ini takutnya suaraku nggak kedengeran. Ntar udah ngomong panjang lebar, taunya nggak denger. Denger Bang, denger. Suara Aku Bang udah stabil. Sambil nunggu. aja yang suara jelek. Ah, itu tuh ini kayaknya Udah weh. Mana? jadi dunia Mana? Avatar kan planetnya berbeda gravitasi dan tekanan. Jadi makhluknya berbeda banget atau seperti Star Trek yang hampir sejenis. Aku kira begini ya. Ini apa ya masuknya ya? Semacam referensi jadi luar ya. Menurut aku sendiri gitu ya. Eh kita manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sempurnanya gitu. Buat yang beragama Islam Iya pasti benar. tahu gitu referensi dari mana. Ya kita kayak tangan kita dua, mata kita dua, kaki kita dua, badan kita seperti ini. Dan menurut aku ya bakal mirip-mirip seperti Star Trek gitu ya. Ya Star Trek. Karena ya menurut aku ya bentuk paling sempurna dari spesies yang dikatakan berakal gitulah ya. Ya seperti kita ini gitu. Meskipun ya ada pengaruh-pengaruh lain gitu dari lingkungannya karena ya manusia itu makhluk hidup itu adaptif. Kayak misalkan orang-orang yang di Afrika kulitnya kenapa hitam, orang-orang yang dingin kenapa kulitnya putih. Sama kayak misalkan orang-orang di planet A kenapa kulitnya warnanya hijau, atau orang-orang di planet yang bisa kayak di Avatar kenapa kulitnya biru. Nah, itu ada pengaruh dari planetnya dan itu harus dijelaskan gitu. Ya. jadi Mantap. Apakah Kak Ayu sudah puas dengan jawaban Bang Nas? apakah ya udah kebayang kedengeran? Iya, bagus. Kedengeran, iya ada. Jadi maksudnya aku cuma nanya sejauh apa sci-fi-nya gitu kan, kalau Avatar sampai planetnya pun kan dipertimbangkan seperti apa ya. Jadi kayak sejauh apa aku mempertimbangkan untuk membuat planet dan makhluk-makhluknya gitu misalkan kayak gitu ya. Iya begitu. Kalau aku juga buat sci-fi, cuma beda banget nyata gitu. Cuma teknologinya aja yang udah sejauh mana bedanya di sini. Dibilang jauh juga nggak jauh-jauh amat, sebab aku nulisnya nggak begitu berat ya, bukan kayak tipikal hard sci-fi yang begitulah. Iya. Jadi ya bisa dibilang begitulah. Ya dibilang dekat, misalkan ini sci-fi-nya ringan, ya menurut aku enggak juga gitu. Tapi menurut aku ini berat, bahasanya berat sampai menjelimet begitu ya menurut aku juga enggak gitu. Tengah-tengah lah ya. Iya. Ya, tapi kan ini bukan orang-orang yang dewasa gitu. Takutnya ntar misalkan remaja nih ya, 13 tahun ke atas baca yang menjelimet ya. Ya begini aja. Yang baca susah kok, apalagi kalau menjelimet gitu, apa makin susah gitu yang mau baca gitu. Tapi itu Avatar itu orang hebat sih sampai ngantri-ngantri. Ya, itu termasuk pengertian sci-fi-nya sangat lumayan sulit lah. Worldbuildingnya itu bagus itu Avatar. Aku ngakuin banget itu. Setiap nonton, wah ini worldbuildingnya bagus, lore-nya juga bagus gitu. Iya, banget sih itu. Bagaimana planetnya terbentuk kan, istilahnya Rod Panger apa yang satu planet satuan sistem kenapa kan makanya tidak boleh ada bangunan. Bagus banget sih itu. Ya benar. Di ceritamu Nas, mau nanya aku nih. Kenapa?
Ya. Di ceritamu tuh ada kayak ini nggak, kayak alien semacam Baby Yoda gitu nggak sih? Baby Ada sih, Yoda. cuma sampai sekarang belum Ada aku ya? ulik Oh, sebagai belum ya? tokoh utama. Cuma ada. Oh, ada. Tapi ya bentuknya nggak seaneh Kayak itu side gitu. karakter atau karakter NPC gitu. NPC sih banyaknya, karena sekarang ya aku masih pakai karakter sebagai manusia gitu. Paling nanti gitu untuk project-project kedepannya kalau aku masih punya umur gitu. Amin, insya Allah. Kalau ada pun ya bentuknya nggak seaneh itu gitu. Cuman ya paling beda di warna rambut, Ada warna rencana nggak? kulit. Ada Rencana rencana apa? nggak ini bikin apa astronot kucing? Cerita astronot kucing. Mau bikinnya ini ya karakter furry sih ya. Enggak, literally kucing. Literally Kucingnya kucing. Oh, kayak kelihatan kucing yang aku kasih tahu itu ya waktu itu. Iya, yang sempat aku tanya itu loh. Mana tahu itu bisa memerci inspirasi bagimu. Makanya aku sempat nanya itu sih. Mas ini mau bikin astronot kucing nggak sih gitu? Bisa dipertimbangkan sih, cuman bingung. Oh, ini harus apa yang mau disampaikan dari ceritanya dulu gitu. Iya ya. Soalnya itu udah lama banget ya. Iya, itu zaman Uni Soviet sama Zaman Amerika belum kita masih. lahir lah pokoknya. Ya. Pokoknya zaman dulu waktu astronot manusia itu masih belum ada gitu. Itu cerita lama banget. Ya mau baca itu astronot kucing dari Prancis, namanya Felicet. Entar salah sebut mungkin. Cari aja di Google astronot kucing Prancis. Baru tahu Prancis bikin roket. Itu Rusia sama doang. Sebentar nih ada pertanyaan nih. Aduh. Ada pertanyaan? Enggak ini. Ada pertanyaan? Bercandaan doang ini bercandaan doang. Apa? Anda nengoklah aku. Kapten Mila itu salah satu karakter aku gitu. Siapa? Ya ini. Mila. Oh, Baby Mila. Kapten Mila gimana Nazmi? Wah, jawab biar puas Kak Misaka nih. Aku tahu Kak Misaka nih. Versi bayinya sebenarnya. Cuma aku bakal munculin versi anak kecilnya. Widih. Karena kan di cerita di situ aku ngebahas semacam apa ya, krisis identitas gitulah. Oh, ini ceritanya tentang perompak, tapi kok perompaknya nggak mau menganggap diri itu sebagai orang yang jahat gitu. Nanti ya begitulah, nanti bakal ada versi anak kecilnya. Boleh banget. Ini Kak Misaka ini yang itu kan yang di Uya juga Discord. Aku taunya di Discord beliau. Iya benar. Baca ceritanya ini cukup ini bagus ini. Dia bikin franchise Masper ini Bang Misaka. Oh dia abang-abang. Oh dia abang-abang. Karakternya cewek semua soalnya, maaf guys. Cewek-cewek cantik gini. Iya. Yang suka cerita-cerita fantasi apa ya? Urban fantasi mungkin ya. Bisa cek gini cerita-ceritanya. Aku sekarang lagi baca yang Kirana. Ya, aku pernah lihat juga dia. Urban fantasi apa sih? Apa ya? Urban fantasi. Wait. Yang jadi urban fantasi itu legend. Oh ini Teteh Zol ngomong. Pemahaman itu ya semacam low fantasi gitu. Kayak sepemahaman aku ya. Kita cari itu lebih ke settingnya sih. Dia settingnya di dunia nyata, di dunia kita gitu. Nah ya itu.
dunia nyata tapi fantasi ya. Kayak Ya. itu Werewolf atau Harry Potter. Dia kan di Scotland atau Percy Jackson. Nah, itu termasuknya urban fantasy tuh. Ya, Oh. jadi fantasi tapi settingnya di dunia nyata itu. Sepemahaman aku kayak gitu emang. Iya. Cemiu guys, cemiu. Cemiwiu ya. If I'm wrong. Cemiu. Aku suka nonton Trop Talk-nya Overly Sarcastic Production, itu dia ngebahas banyak banget. Apa? Trop Talk-nya, bentar aku share ya. Oke. Overly Sarcastic Production, dia dari mulai Oh. trop kayak urban fantasy, sci-fi, hijau segala macam, pokoknya dia keren-keren deh Trop Talk-nya. Nih kalau kata Kamisa kata kasih, kalau pernah nonton A Certain Series Square Lab kayak gitu, itu anime seri Toaru Mujutsu no Index. Cerita-ceritanya Kak Misaka tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak anime ya. Anime ya bang ya? Abang anime bang? Aku anime banget. Anime. Jangan ngehalu bang. Jangan Aku nanti ngehalu. bakal jadi Anda ini manusia. Anda bukan anime. Pokoknya tahun depan aku jadi VTuber cewek. VTuber cewek. Ya Allah, nggak boleh gitu bang. Astagfirullah bang. Oke, kita lanjut pembicaraan. Mau melanjutkan apa nih? Kita bahas apa lagi gitu. Iya ya. Nggak ada lagi kayaknya mau dibahas nih. Setelah aku pamit ya weh. Assalamualaikum. Jangan dulu dong. Itu ringkasan mungkin Mbak Sana nyebutin bagaimana cara world building untuk bikin fantasi secara singkat, dan aku bikin secara singkat juga ngebahas gimana cara aku bikin world building gitu aja mungkin. Sebagai penutup ya. Ngeri banget ini. Udah mau ditutup ini? Siapa udah mau ditutup? Kita mau ngobrol sampai jam 2 malam juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Capek aku lo ngabisin resin. Ya udah buat kesimpulan. Ya, kesimpulan. Apa ya ringkasannya? Ya paling bentar aku telingaku agak gatal guys. Bentar ya. Aduh. Paling ya itu sih, nggak ada salahnya kalian menggunakan ATM guys. Bukan apa mesin ya, bukan mesin duit ya. Amati tiru modifikasi itu nggak ada salahnya. Kalian itu mulai segala-galanya itu dari yang kalian suka aja, entah dari game, entah dari buku, entah dari film, suka aja. Yang penting kalian itu menjalani merancang segalanya itu dengan penuh sukacita. Ya walaupun udah mau mampus sedikit ya nggak apa-apa lah. Saya itu sih ringkasan aku. Alright. Oke, terima kasih kepada Mbak Sana. Ya. Halo sekarang. Halo. Ya. Ya halo. Ya silakan kesimpulannya. Udah tapi lagi. Apalagi? Kesimpulan. Kalau buat world building itu gimana? Kesimpulannya Siapa? ATM gitu ya. Kesimpulannya ATM guys. Jangan ragu untuk ATM. Amati tiru modifikasi dan melakukan riset dengan penuh sukacita. Itu aja. Ya walaupun udah mau mampus sedikit gak apa-apa lah weh. Gak apa-apa. Tetap hidup kok kalian. Gak mati kalian dibikin world building itu. Mau dari game, mau dari film, pokoknya yang suka kalian lah, kita aja weh. Apa susahnya?
Paling saya mau mati-mati sedikit lah, tapi ya nggak apa-apa. Tetap hidup kalian. Ya, halo. Iya, Ya. halo. Kalau Bang Nanas apa nih, Bang Nanas nih? Kesimpulan apa ya? Aduh, aku nih jelek banget bikin ringkasan, jadi mungkin ini agak panjang. Nggak Intinya apa-apa. selain ATM, riset dan Iya, riset betul. dan riset dan riset dan riset dan riset lagi, riset lagi, riset lagi, riset lagi. Intinya gimana cara Research is bikin not web enough. building untuk science fiction itu ya riset, 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 riset. Perbanyak ide, perbanyak insight, perluas sudut pandang, lebih banyak baca-baca lagi, lebih banyak nonton lagi, dan ketika sebuah ide itu tercetus ya eksekusi gitu. ATM, riset, 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 gitu. Gitu guys. Ya, jadi ada 5 ya. Yang pertama ATM, yang kedua riset, yang ketiga riset, yang keempat riset, dan yang kelima riset juga. Gitu aja. Baik. Oke, barangkali ada yang mau disampaikan. Mbak Ayu. Tips ini mau tentang Racing Me ini kan ceritanya tentang latarnya di Mars ya. Barangkali mau ada 1, 2. 1, 2, 3 2, 3 biri-biri. 2, 3. Ini kok suaranya tak ada nih. 2, 3 kucing berlari. Mana Kak Ayu nih? Ya, Halo, hilang. Halo? Kayak kita harus. Ya halo. Nah, Dengeran nggak? Halo? Apa weh? Halo, kedengeran tidak? Ya Allah, sinyal. Belum banget. Aku dengar loh. Oh ya udah. Ya udah. Aku dengar. Sinyal. Ya jadi Rising Me gimana ya? Jadi Rising Me itu ada bikin nonton YouTube sih. Karena aku mirip-mirip ilmu pengetahuannya tuh istilahnya seperti hampir ya istilahnya ramalan masa depan, tapi nggak juga dimodifikasi sama era sekarang gitu. Nonton YouTube dan psikologi lah istilahnya, konspirasi lah, perbanyak nonton konspirasi. Teori konspirasi ya gitu, teknologi gitu. Kalau Rising itu dia itu konspirasinya ya istilahnya kan nanti Elon Musk itu kan berhasil ke Mars lah istilahnya gitu di 2000 NASA ya dia bawa. Halo, kedengeran nggak? Iya, dengar. Lanjutkan. Elon Musk itu berhasil ke Mars. Dia bawa nggak sendiri, dia bawarkan namanya Heli. Dia itu pemodal, istilahnya ya, istilah pemodal. Dia udah panjang. Kenapa namanya Heli kan dari komik. Jadi dia masih ada turunan sama kawannya kan yang namanya Heli, nggak tahu ya. Yang nyetak buku-bukunya. Ada turunannya itu bisnis di Indonesia gitu. Karena dia terbuka ya, pernah setelah Pewosel itu lupa aku. Nah jadi uangnya banyak, tapi setelah itu dia masih terkenal Belanda.
uangnya banyak, terus lama-lama akhirnya masih modal lah, istilahnya berdua itu from Mars to Elon. Terus di sini dia diriin distrik. Dulu tuh masih ada 2 distrik, A sama B. Nah, di yang B itu sumurnya itu ternyata hidrogennya itu 20 kali lipat, nggak 20 kali lipat, jadi masanya nggak stabil gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa kembali lagi ke bumi karena kalau dia ke bumi dia masanya berkali-kali lipat karena gravitasi itu. Jadi dia itu dan turunannya ketahan di Mars dan diisolasi di distrik B. Sementara di air di distrik B itu dijadiin termonuklir, istilahnya gitu. Nah, saya nggak stabil itu energinya bisa berkali-kali, bisa termonuklir, reaksi fusi istilahnya gitu. Nah, sampai suatu saat Handoko buat bisa menciptakan black hole mini dari situ, dari helium itu. Nah, tapi dia tahu ini pasti makanya lah nggak punya kata makanya lagi jadinya untuk pergi ke dimensi yang sekarang, di mana sebenarnya Indonesia sebelum tahun 98 lah, 97 sebenarnya Habibie udah buat CERN gitu, istilahnya gitu lah, buat CERN di bekas rumahnya Heli yang di Bekasi, namanya Pondok Gede. Rumah gede banget, itu rumah tuan tanah Yahudi di situ, dia yang punya kebun tebu, pokoknya orang terkaya di situ. Nenek moyangnya Heli Yahudi ada di situ. Terus jadi Racing Me ini pakai setting tahun berapa sih? Setting tahun 97 sama 2000 tahun Mars. Nanti beda tuh sama tahun bumi beda ya? Beda. Berarti. Ya beda dong. Ya. Sebenarnya dia makhluk bumi, tapi dia Mars bawa sama si Heli ini. Dia sebenarnya jadi ilmunya Handoko awalnya dari penelitian otak dari mamahnya yang koma itu agar kasih yang koma, tapi bahwa ke bakal istilahnya kayaknya memang itu bukan anaknya istilahnya, jadi lah bawa lah gitu istilahnya. Nah di sini si Hele ini punya cucu lah, itu sirik sama Handokonya. Di situ dia CEO di tempatnya itu, dia juga penguasa Mars misalnya, istilahnya pewaris di Mars itu, karena kan Mars kan terkunci di distrik C dan nggak bisa keluar. Karena kenapa nggak boleh kan karena dia dibilangin di istilahnya doktrin kalau kan kalian keluar kalian mati istilahnya. Padahal sebenarnya enggak. Ya. Mereka bermutasi semua gitu. Karena kan atom hidrogennya udah beda. Jadi mitokondrianya energinya jadi lebih banyak, jadi dia bermutasi lah istilahnya. Jadi ada yang tangannya 4, ada yang matanya matahari, karena mutasi itu. Kalau di luar dibilang di doktrin nggak masih Hele, kalian tuh monster, orang-orang manusia nggak bisa terima ngelihat kalian lah gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi gubernur ini berat ya, berat tapi bagus. Itu berkembang. Nah, sementara yang C aja gitu istilahnya. Nah, di distrik dari istilah ngobrol distrik C ya, nanti kita ada main belakang lah. Dia tahu kalau di situ pemimpinnya Heli Bang lah istilahnya. Kan Heli semua gitu.
itu kan emang nggak suka kalau saya keluar lah istilahnya. Sebenarnya sih memang mereka berdua pendiri kan, takut lah istilahnya kalau nanti berganti kepemimpinan. Itu sih sebenarnya ketakutannya di situ kan gitu, karena nama Mas kan juga dianggap dewa lah istilahnya. Makanya Handoko kan yang demi Mas gitu sebenarnya ya udah, karena emang pendiri Mas itu Mas bukan istilahnya. Aduh. Jadi nanti konfliknya adalah keinginan distrik C untuk keluar lah istilahnya, dibebas seperti manusia yang lain, tapi manusia yang lain juga shock melihat mereka karena lebih kuat, lebih besar, lebih dan seperti monster lah istilahnya gitu. Nah, di Heli juga punya sesuatu yang tidak mengizinkan hal itu istilahnya gitu. Nah, ini menjadi perang Mars pertama lah istilahnya gitu. Rencana. Yes. Wah, aduh, semakin tidak sabar membacanya lagi. Soalnya aku udah lama kali itu nunggunya. Iya gitu. Semangat, semangat ya sobat. Mana tuh? Udah aku masukin reading list dari mana, cuma belum aku baca. Ya udah. Semangat ya sobat. Riset lebihnya. Ini kita buat kesimpulan nanti Aduh. Pertama, jelaskan berbeda yang harus dibahas kepentingannya seperti apa. Kedua, kalau bisa buat tidak gitu. Tiga, karena manusianya seperti apa, sejaknya kayak gitu. Nah, kayak gimana yang satu. 6, sumber daya ekonominya, nah, politik, agama, kita kesimpulan. Ya, ada pertanyaan? Terakhir, kalau nggak ada, kita tutup aja. Apa yang mau ditanya? Bang, mau nanya nggak, Bang? Apa ya? Ya, aku lebih milih untuk baca gitu ketimbang nanya. Iya, belum dapat gambaran nih. Jadi kami menunggu dulu. Kan belum dapat gambaran sih, kayak mungkin ini pertanyaannya akan terjawab ketika aku baca bukunya gitu. Iya. Karena ya kita nanti ini kan direkam, nanti bisa Aduh, bahasaku yang belepotan terekam semuanya. Pura-pura jago padahal biasa aja. Aduh, orang-orang bakal mencari jejak-jejak bagaimana cara aku menulis. Ada banyak pada yang hadirin ya ini Bang, udah tadi masih matengin. Duh, makasih banget ya. Makasih banyak guys. Makasih banyak Kak, udah mau ngundang walaupun berantakan juga akhirnya. Nggak tahu mau ngomong apa. Aduh, nggak tahu sih ini akhirnya ngomongnya apa. Aku doakan tamat lah, ya istilahnya. Iya, harus tamat semuanya guys.
Selesaikan apa yang sudah kalian kerjakan, guys. Itu aku berharap banget saat ini. Nah, itu juga sequelnya kan udah ditanya. Thank you very much. Kita akhiri mau bertanya silakan tulis di komentar nanti di bye. Terima kasih sudah datang semua.